Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Lebih kurang 240 jam ini adalah tempat beramal yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadis-hadis yang sahih disampaikan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan disia-siakan, segala amal-amal kita harus lakukan dengan sebaik-baiknya. Salah satu di antaranya nanti adalah Idul Kurban, ya, di mana kita menyembelih hewan kurban al-udhiyah di hari 10 Zulhijjah dan juga bisa nanti di hari-hari tasyrik sesudahnya. Tapi lebih cepat lebih baik, ya. Dalam 10 hari ini banyak amalan, dan kemudian di tanggal 10 sudah bisa kita menyembelih hewan kurban, di mana dalam hadis sahih dikatakan tidak ada yang lebih afdal bagi kita di hari itu, di hari ke-10, lebih daripada ihraqud dam, ya, yakni mengalirkan darah hewan kurban kita, udhiyah kita. Ini adalah sunnah dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga para anbiya sebelumnya. Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan dalam hadis yang sahih ketika Rasulullah SAW berkurban, ditanya, apa ini ya Rasulullah? Sunnata abikum, ya, ini adalah sunnah, ini adalah amalan dari bapak kalian Ibrahim alaihissalam, di mana beliau sebagai penghulu daripada Rusul, daripada ulul azmi, daripada beliau adalah Khalilullah. Dan kisah penyembelihan ini memang kisah yang luar biasa di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti yang disampaikan tadi, ini ibadah yang penuh dengan simbol. Maka sesungguhnya dia diawali dengan simbol ketaatan dan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam yang begitu dekat kepada Allah SWT, yang begitu patuh kepada Allah SWT sampai digelar Khalilullah, ya, juga mempunyai seorang anak yang sangat patuh, yang tumbuh sebagai seorang remaja. Saat sang anak Ismail alaihissalam dalam keadaan yang sangat menyenangkan orang tuanya, tiba-tiba Nabi Ibrahim alaihissalam dapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala, disuruh untuk menyembelih anaknya. Seorang bapak tentu akan sangat sedih ingin bila harus mengorbankan anaknya. Tetapi kepatuhan kepada Allah SWT tidak ditawar-tawar oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Walaupun sebelumnya beliau sendiri sudah lulus ketika meninggalkan Ismail yang bayi bersama ibunya di Makkah yang tanpa tumbuhan, tanpa orang, dan tanpa sumur, tanpa air minum kecuali bekal sedikit yang ditinggalkan. Saat itu Ibrahim AS memanggil anaknya, ya, inni ara, aku melihat fil manami, saya melihat dalam mimpi saya menyembelihmu. Fandur mada tara, apa yang menjadi fikiranmu, ya, bagaimana pendapatmu wahai anakku? Luar biasa jawaban Ismail, ya abati fa'al ma tu'mar, ya, jangan ragu-ragu, itu perintah. Ismail yang walaupun masih remaja tahu mimpi Nabi, ya, adalah wahyu. Maka Ismail memperkuat hati Ibrahim alaihissalam agar melaksanakan itu. Jangan ragu-ragu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapati aku dalam keadaan sabar. Sabar mau disembelih. Ini apa artinya? Ini adalah sebuah pengorbanan yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Ibrahim AS dan Ismail. Siap mengorbankan jiwanya demi taat kepada Allah SWT, demi membantu ayahanda tercinta untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari kisah tersebut kita memahami dengan baik, dengan jelas bagaimana ibadah kurban itu
yang sesungguhnya ingin membawa kita umat ini agar tidak ada yang lebih kita cintai, tidak ada yang lebih kita dahulukan selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang kita miliki ini memang adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk jiwa kita, apalagi raga ini, apalagi harta benda yang lain. Maka dari kisah tersebut hendaknya disadari oleh orang-orang yang beriman bagaimana mereka siap berkorban demi Allah SWT, di jalan Allah SWT, untuk mendapatkan ridha Allah SWT, untuk meninggikan syiar-syiarnya. Dan menyembelih hewan kurban adalah salah satu dari syiar-syiar Allah SWT yang bila kita tinggikan maka menunjukkan ketakwaan kita. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Begitulah selanjutnya syariat udhiyah ini atau berkurban dilakukan oleh para nabi dan para rasul-rasul Allah SWT. Pada umat Nabi Musa alaihissalam juga melakukan udhiyah, dan mereka melakukannya dengan suatu ukuran tertentu, suatu petunjuk tertentu, dengan unta merah ya yang mereka kurbankan. Begitu juga pada Nabi Yusuf alaihissalam, pada Maryam dan seterusnya, pada Nabi Isa, semuanya mengetahui dan melaksanakan ibadah kurban ini, ya udhiyah ini sebagai taqarrub ilallah, dan sekaligus menunjukkan bahwa mereka siap untuk memberikan yang terbaik segala-galanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala.